warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya PDKT spesial pagi ini kita sudah hadir di Podcast Masa Lalu, jalan-jalan di tempat yang begitu luar biasa, masih bersih, udaranya segar. Ini sehat banget kalau di sini. Lagi ada program juga edukasi kepada masyarakat, salah satunya tentang ibu hamil nih. Tadi kita ketemu sama ibu-ibu hamil ya. Dan yang spesial hari ini enggak hamil. Ini pura-pura hamil. Yang spesial pagi hari ini kita sudah hadir bersama dengan satu figur yang luar biasa. Figur apa? Terbaik. Figur terbaik, sosok ibu kita yang benar-benar luar biasa, concern banget bersama dengan masyarakat. Dan hari ini hadir di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah hadir beliau Ibu Retno Widyastuti SE, Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Tasikmalaya, dan tentunya kita akan membahas seputar kesehatan. Dan mudah-mudahan ada yang menonton menyaksikan kita di episode kali ini beruntung sekali karena ini perjumpaan yang luar biasa. Kita akhirnya menemukan jadwal yang cocok dengan beliau ya. Bisa karena memang banyak beliau sekali aktivitas yang beliau lakukan. Dan itu tuh nggak akan bisa loh beliau lakukan kalau beliau tidak bergaya hidup sehat. Nah, Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Senang, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Sehat, Bu? Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di PDKT, Ibu. Kita hari ini PDKT ya. Siap. Ibu, kita menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat luas. Dan kali ini kita ingin membahas tentang germas, Teri. Ini benar, kamu karena gemas. Germas. Oh iya, bukan gemes, germas. Karena kan berkolaborasi. Karena kan ini adalah kolaborasi germas dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan masyarakat. Nah, kita mulai sajalah. Untuk yang pertama adalah tantangan terbesar, Ibu, menanamkan budaya hidup sehat di masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ini seperti apa sih? Iya, benar banget. Gerakan hidup sehat ini diterima oleh masyarakat ini sejauh mana? Karena kalau kita lihat, Bu, ya kan kita udah menggembor-gemborkan germas-germas dari sudah begitu lama. Nah, pasti ada tantangan. Tantangannya di masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya kayak gimana? Tantangannya tuh di Kabupaten Tasik sendiri itu mager kali ya, males gerak, apalagi sekarang kan musim hujan. Lebih enak apa? Rebahan, makan gorengan, makan bakso, mager ya, Bu ya. Betul. Jadi tantangannya tuh ya itu mager, baru orang gitu ya. Maksudnya masyarakat, saya sendiri pun kalau memang hujan-hujan begitu kan lebih seneng di rumah gitu. Ngapain sih di luar kan hujan. Begitu. Jadi emang tantangannya itu adalah gimana sih ngebuat mereka biar nggak mager, Arifan. Iya, dan germas ini kan ada 2 poin yang disampaikan ya, termasuk yang paling sederhana, yang paling simpel adalah cuci tangan dan PHBS itu ya, Bu ya. Bener. Nah, ini barangkali sejauh mana nih program 2 ini udah di masyarakat masuk ini nih. Sudah biasakan dengan gerakan cuci tangan? Ya, melihat perkembangan germasnya seperti apa nih, Bu, di Kabupaten Tasikmalaya khususnya? Perilaku hidup sehat dan bersih. Iya, benar. Ini gimana nih? Masih, kalau saya lihat sih masih perlu edukasi. Edukasinya masih butuh digalakkan itu untuk tim kesehatan mungkin ya. Gitu. Jadi saya titip untuk dari tim kesehatannya, untuk edukasi ke masyarakatnya harus se-booming mungkin. Jadi saya pernah di daerah mana gitu, di desa mana, waktu saya pendistribusian alat bantu. Di situ pas saya masuk itu rumahnya itu udah bau ayam. Ternyata di belakang rumahnya ibu itu ada kandang ayam dan ayamnya pun masuk. Jadi kan dari untuk dari situ pun kan kita sudah lihat ya. Ibu itu sakit, terus di belakangnya ada kandang ayam. Dia pun menghirup udara yang tidak segar. Gitu. Jadi memang harus edukasinya harus digalakkan lagi. Begitu. Dan ini mungkin contoh yang sekecil mungkin karena mungkin banyak terjadi juga di daerah lain karena memang
sanitasi, kebersihan juga itu harus diperhatikan. Terus disampaikan bahwa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan. Ini apa namanya program-program memang sudah berjalan ya Bu ya. Salah satunya banyak sekali kan program-program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ini sudah berjalan, didukung dengan Perbup nggak sih Bu? Program untuk menggeliatkan, mensukseskan Germas ini ke masyarakat ada. Ada Perbupnya nomor 161 tahun 2018. Oh, agak berat ya, agak berat. Oke. Di dalamnya itu menekankan terkait pembudayaan Germas di masyarakat. Begitu. Jadi kolaborasi antara Germas, Dinas Kesehatan juga masyarakat luas kayak sekolah, tokoh masyarakat juga untuk dilibatkan ya Bu ya. Itu harus sih, kalau kata saya sih harus untuk digalakkan ke tidak hanya ke masyarakat tapi ke sekolah-sekolah pun wajib. Jadi ini benar-benar membuat semakin kuat ya untuk masyarakat itu merealisasikan dan mungkin unsur-unsur terkait ya Arifan betul. Kan kalau misalnya kita ngomongin kesehatan nih Bu ya, Kabupaten Tasikmalaya kalau data-data yang memang udah banyak yang masuk salah satunya stuntingnya masih tinggi ya Arifan. Stuntingnya masih tinggi. Masih termasuk tinggi nih. Ini gimana nih Bu? Mungkin kolaborasinya apa nih untuk mengantisipasi ternyata stuntingnya itu masih tinggi. Ini kayak gimana Bu di Kabupaten Tasik? Kita kebetulan saya ketua tim penggerak PKK itu kan yang saya lihat ada kader, ada posyandu yang memberikan PMT. Untuk anak-anak yang memang gizinya kurang, gizinya memang tidak memadai mungkin begitu. Nah, makanya saya kenapa untuk pendistribusian alat bantu itu inginnya dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah, karena saya ingin melihat kondisi finansial dan kondisi pasien tersebut seperti apa. Si anak itu itu dari ada anak yang disabel yang nggak bisa, umur 9 bulan itu memang nggak bisa jalan, nggak bisa apa, itu kita dibantu dengan kursi disabelnya. Pas saya pulang setelah selesai pemberian alat bantu, saya ketemu anak kecil yang umurnya itu 13 bulan tapi berat badannya hanya 7 kilo. Gitu. Itu saya sampaikan ke kebetulan kami pas pendistribusian alat bantu itu selalu didampingi oleh Pak Kapus dan dokter. Begitu. Jadi saya menyarankan atau menginginkan setiap pendistribusian alat bantu saya ingin Kapus dan dokter itu ikut biar mereka tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kalau kita pendistribusiannya hanya simbolis kan, hanya by data ya, gitu nggak kelihatan kondisinya seperti anak tuh seperti apa? Ya, lapangannya seperti apa dia yang terjadi. Anggaplah dia masukin kategori stunting nih Arifan, tapi kan tidak tahu latar belakangnya. Karena kan mungkin stunting itu tidak akan sekonyong-konyong terjadi ya Bu ya. Tidak akan ujuk-ujuk seorang anak stunting kalau nggak ada latar belakang ya. Nah, itu mungkin faktanya jelas, lapangannya seperti ini, berarti tindakan yang memang harus dilakukan juga udah jelas, terarah gitu ya. Benar. Wah, luar biasa. Dan juga program ini juga sekaligus kita terus ingin menyampaikan bahwa kita perang stunting ya. Jadi kita ingin menurunkan turun-turunnya stunting di Kabupaten Tasikmalaya ini. Jadi memang ini salah satunya juga yang hadir tadi nih kita di sini. Kenapa tiba-tiba begitu datang nih Bu kita, ya aduh banyak ibu hamil ini. Ini ada apa gitu. Pentingnya dari hamil juga diperhatikan. Iya. Jadi memang harus dari salah satunya hamil. Ya, hamil kalau ibu hamil kan tidak makan untuk sendiri kan. Gitu. Itu kan ada janin di dalamnya yang memang butuh asupan makanan dan asupan gizi yang mumpuni kan. Ibu, selanjutnya kita ke kolaborasi pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat yang terkait Ibu ya. Ini sejauh signifikan seperti apa? Apakah sudah terasa sekali atau bagaimana pendapat Ibu barangkali untuk kolaborasinya? Kolaborasi untuk pencegahan stunting, kolaborasi untuk budaya sehat juga. Germasnya itu sendiri tuh kayak gimana sih Bu? Alhamdulillah sih untuk stunting dan untuk terutama untuk stunting ya di Posyandu itu sudah jalan untuk PMT-nya, dan saya berencana untuk PKK itu
memberikan bahan baku untuk anak-anak stunting secara dari rumah ke rumah. Gitu. Jadi kenapa saya selalu dari rumah ke rumah tidak simbolis? Kalau simbolis gampang. Hari mau kapan pun bisa kumpulin orang, kasih aja gitu kan. Kalau untuk dari rumah ke rumah kan kita ngerasa lika-liku jalannya, kondisinya anak itu seperti apa, dan saya tidak hanya melihat kondisi si pasien, tapi kami dari pihak kepemerintahan pun melihat finansial, contohnya rumah. Dari rumah yang memang sudah tidak layak digunakan begitu. Itu saya sudah mendistribusikan alat bantu itu di 6 kecamatan. Di 6 kecamatan rata-rata dari satu kecamatan itu 10 titik. Gitu. Terakhir itu di Kecamatan Pancetengah kami memberikan alat bantu dan sekalian melihat kondisi rumahnya. Itu langsung kami data, langsung saya memberikan datanya itu langsung ke Pak Bupati. Oke, dan langsung di sana dibuat strateginya. Dan ini PR besar juga karena kan wilayah Tasik yang begitu luar biasa luas sekali ya Bu ya. Ini merupakan tantangan juga sih sebetulnya. Karena memang cakupan wilayah Kabupaten Tasik begitu luas dengan demografi yang begitu daerah-daerahnya. Saya kemarin kita main-main ke arah ke sebelah sana. Agak oleng ya Bu ya. Tapi selalu optimis. Ini adalah luas sekali ya Arifan. Dengan SDA yang begitu luar biasa juga kita harus optimis ya. Iya benar, dengan SDM-nya juga. Dan kolaborasinya ternyata memang sudah jalan sekali berarti ya Bu ya. Tapi bertahap karena jangkauan luas yang begitu luar biasa. Sekali. Kita ngomongin tentang inovasi selanjutnya Bu. Inovasi kan kalau kita berbicara tentang kesehatan di Tasikmalaya ya, banyak jargon-jargon, istilah-istilah yang unik. Kayak Aji tadi begitu datang apa Jamilah ya? Jamilah ya, ada ya. Jamilah Pak Kabus ya? Iya, ada Jamilah. Yang kita tadi mau ngapalin ya singkatan Jamilah gitu ya. Sekali soalnya. Panjang ternyata. Tapi itu moto yang bagus. Kalau dibaca, diartikan itu bagus buat edukasi. Inovasi-inovasi lokalnya itu ada apa lagi nih Bu? Ada ikan mas. Ikan mas, coba. Implementasikan germas. Ikan mas jadi lapar Bu. Denny kayaknya. Denny sudah. Tadi pagi. Ikan mas Bu ya. Ikan mas, ada kebun Takeshi. Kebun itu apa Bu? Kebun Takeshi itu tanaman bergizi. Tanaman bergizi. Iya. Jadi sebelum waktu kita sempat ngobrol dengan salah satu kader yang ternyata memang dia itu pengelola kebun itu juga, di mana si kebun itu tuh memang menghasilkan makanan untuk bergizi dari mulai obat, pangan dan sebagainya yang disesuaikan dengan iklim. Yang akhirnya mereka juga bisa swadaya ini dapat ini loh income loh dari sana. Yang itu kan ya Bu ya. Kebun Takeshi. Iya benar Takeshi ya, bukan Benteng Takeshi bukan. Oke. Lanjut. Terus ada apa lagi Bu? Ada pojok Masako. Waduh. Itu apa? Pojok micen hasep rokok. Karena ada ngerokok kan pada sembarangan. Ruangan tanpa asap rokok ya. Oke. Kita udah jalan-jalan ke beberapa puskesmas dan memang mereka menyediakan area bebas asap rokok dan juga bebas asap Arifan. Bebas asap apa? Asap yang nggak bau ya. Dan ternyata memang ada juga. Jadi itu program untuk setiap rumah atau setiap puskesmas atau setiap apa tuh Bu? Untuk pojok bebas asap rokok ini. Setiap puskes ada. Terus saya juga pernah lihat di puskes mana tuh ada pojok rokok. Begitu. Bojong Gambir ya kalau nggak salah ada pojok rokoknya. Ya, jadi harus di arah sana lah. Jadi selain di puskesmas juga kan di berbagai fasilitas umum juga memang ada ruangan bebas asap rokok ya. Bahkan justru pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya ini sedang menggodok sebuah peraturan untuk area bebas asap rokok di Kabupaten Tasikmalaya. Ih, keren banget itu. Itu salah satu yang harus cepat diketok palu kayaknya. Cepat diketok palu, Bu. Tok. Ayo Bapak. Pak Bupati, ayo semangat Pak. Terakhir ada lagi Bu. Apalagi inovasi nih, Bu? lokal germas ini. Satu lagi Gemari. Apa tuh? Apa? Tahu nggak? Jemari. Bukan, Jemari ini Jemari. Gemari. Gemari itu gemar makan ikan.
Untuk saya orang Singaparna ini dapat ikan gampang. Karena Tasikmalaya luar biasa ya, penghasil ikan yang luar biasa, khasnya tuh. Udah terkenal banget Kabupaten Tasikmalaya mah. Kabupaten Tasikmalaya kalau ikannya itu teu bau taneuh kalau kata orang mah ya. Jadi Gurame Tasik terkenal Bu Eni, Gurame Tasik Bu. Jadi Bupati. itu program untuk makan ikan ini adalah salah satu untuk kebutuhan itu ya, mencegah stunting juga bisa ya Bu ya ke sana ya. Betul, kebetulan kan kita itu ada namanya Bunda Forikan. Begitu. Jadi gimana caranya anak-anak itu bisa kan ada ya anak-anak yang nggak suka ikan. Iya betul. Itu gimana caranya anak-anak itu bisa atau suka ikan diolah seperti apa? Nah, begitu. Ada yang nugget, ada yang jadi kerupuk, ada yang jadi steak. Itu ada di salah satu pesantren. Itu ikan itu tidak ada yang dibuang. Dari dagingnya bisa dibikin nugget, tulangnya bisa dibikin kerupuk dan steak. Gitu. Diolah sedemikian rupa, diinovasi Teri. Jadi memang kadang anak itu bukan notabene tidak suka dagingnya ya Bu ya, kadang ya memang tidak perlu suka inovasi aja aslinya gitu ya. Nah, dan ikan kan hal yang sangat melimpah di kita ya Bu Bupati ya. Dan ini memang harus kita, kalau kita nggak gemar makan ikan ya mubazir, mubah. Sayang kan di tetangga ada ikan. Satu ikan itu gampang didapat. Betul. Harganya murah. Terjangkau lah ya. Pasti kalau di Tasik kan setiap rumah ada kolam ikannya. Iya benar, seperti kecuali ikan paus yang nggak ada ya Bu ya. Kalau dia ikan di dalam kolam ini Bu kayaknya. Kalau ikan paus mah ke Cikalong dulu ya. Sepatu jadul. Ini emang beneran ya. Jadi program-program itu sangat relatable dengan kondisi di Kabupaten Tasik ya. Ikan sudah didapatkan gitu kan. Ini luar biasa sekali. Baik Ibu, harapan untuk Germas ini bukan hanya jadi program saja, tapi akan menjadi budaya ya. Karena kan kita ingin membuat budaya ini masyarakat paham tentang kesehatan, ya peduli lingkungan. Apa nih barangkali Ibu istilahnya harapan-harapan dari Ibu sendiri? Ya harapan saya jaga kesehatannya, terus jaga gaya hidup, mulai dari tidurnya, mulai dari asupannya, mulai dari banyakin minum air putih gitu kan. Jadi kebanyakan kan sekarang junk food kan anak-anak begitu. Jadi sebisa mungkin makanan sehatnya dijaga. Makanan sehatnya dijaga. Nah, real food, Arifah. Kita bersama dengan Ibu ini luar biasa adem. Iya adem. Karena memang lebih dari beliau itu kan emang benar-benar touching ke masyarakat. Seperti tadi disampaikan, beliau lebih senang untuk ketemu ke orang, ketemu ke rumah by rumah, untuk benar-benar tahu ada satu kejadian stunting di sebuah daerah, harus dicari tahu ini penyebabnya apa. Balik lagi kan stunting itu tidak ujung-ujung si eta stunting gitu kan, tiba-tiba. Karena pasti ada faktornya, ternyata mungkin edukasi ketika hamilnya. Akhirnya ada program Lajamila, salah satunya ada di sini. Dan mudah-mudahan juga beliau akan datang ke tempat Anda, insya Allah ya. Karena sangat luas wilayah, mungkin harus bersabar aja dulu ya. Iya benar. Jangan lelah Bu, karena saya tahu keliling Kabupaten Tasikmalaya lumayan. Tapi tahu nggak, keliling Tasik itu menyenangkan sekali. Benar, pemandangan bagus. Ya Allah, luar biasa. Bojong Gambir itu, Masya Allah. Terima kasih Dinkes Kabupaten Tasikmalaya sudah ajak kita jalan-jalan keliling Kabupaten Ibu, kita pengen lama dengan Ibu, lama. Bener. Tapi waktu terbatas, tapi kita akan berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kesehatan, Germas, gitu ya. Mangga disampaikan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widyastuti, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Tim Pembina Posyandu. Kebetulan saya menginginkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya harus hidup lebih sehat, makanan lebih sehat, makanannya harus dijaga, banyak-banyak minum air putih, banyak olahraganya, jangan lupa sempatkan 5 menit atau 10 menit untuk olahraga pun cukup. Itu saja dari saya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan boleh Ibu. Luar biasa. Karena memang harus seperti itu, bener banget. Harus menyempatkan olahraga, betul Bu. Karena memang ketika kita sehat, kita akan produktif. Makan yang bergizi, yang sehat, yang ada di sekitar kita, dan jangan lupa olahraga.
Dan tentunya jaga lingkungan, hindari stres, hindari asap rokok juga ya. Asap rokok juga. Betul. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu di PDKT. Sehat-sehat selalu. Kalau mau keliling Kabupaten Tasikmalaya, ajak-ajak kita. Ajak-ajak dong. Kita siap mendampingi Ibu kemanapun ke pelosok ya, siap ya. Kita ingin lebih dekat dengan masyarakat yang kita ingin edukasi tentang stunting. Ya, benar. Tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk sehat. Gitu. Baik, ya sekian untuk episode PDKT di hari ini. Kita akan PDKT lagi dengan narasumber yang lainnya di episode selanjutnya. Anda Krisna pamit. Syarifan pamit. Terima kasih langsung dari Puskesmas Salawu ya. Betul. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.